Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 6 April 2022, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Daniel, bab 3 ayat 14 sampai dengan 20, 24 sampai dengan 25, dan ayat 28. Mazmur diambil dari kitab Daniel, bab 3 ayat 52 sampai dengan 56, dan Injil Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman yang memerdekakan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Daniel menampilkan sosok 3 pemuda saleh dalam tanur api. Mereka itu adalah Sardak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah berhala, yaitu menyembah patung emas buatan tangannya. Tetapi mereka menolak suruhan raja.
akhirnya mereka dimasukkan ke dalam tanur api. Walau demikian, mereka lebih percaya kepada Allah yang diimaninya. Mereka percaya bahwa Allah akan membebaskan mereka dari bahaya kematian, yakni siksaan api. Dan benar, Nebukadnezar melihat dalam dapur api bukan lagi 3 orang, melainkan 4 orang yang berjalan dengan bebas. Raja Nebukadnezar memuji Allah ketiga pemuda itu. Terpujilah Allahnya Sardak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Allah kita sangat luar biasa. Ia mengutus malaikatnya membebaskan ketiga pemuda itu yang sangat menderita di tangan raja yang kejam dan lalim. Mereka menerima kemerdekaan dari Allah. Kemerdekaan berasal dari iman kepada Yahweh. Iman mereka bertiga telah menjadi teladan bagi teman-teman sebangsanya untuk tetap setia dan bertahan dalam iman, meskipun mereka harus berhadapan dengan hukuman dan kematian. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan bahwa orang Israel adalah hamba dosa karena melakukan kejahatan dan dosa. Mereka mengklaim bahwa mereka anak Abraham, tetapi tidak melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Mereka telah melakukan kejahatan seperti membunuh nabi-nabi. Mereka tersesat karena menggunakan nama Abraham untuk membenarkan segala perbuatannya. Kisah kepahlawanan 3 pemuda itu meneguhkan kita yang kadang kehabisan kepercayaan, tidak punya pengharapan, dan terhimpit oleh kekuatan dari luar yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kesesakan dan pelbagai peristiwa kehidupan harian acap kali membelokkan arah hidup kita dan melepaskan kita dari pegangan pada sang sumber kehidupan sejati. Nebukadnezar dengan kecongkakan hatinya merasa bisa menentukan dan menguasai 3 pemuda itu. Tetapi pada akhirnya dia mengakui iman mereka. Terpujilah Allahnya Sardak, Mesak, dan Abednego. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali iman itu mendatangkan resiko, bisa kehilangan hidup, berhadapan dengan cobaan yang berat. Tetapi ketiga pemuda itu sangat percaya kepada Allah, pelindung mereka. Kita belajar kesaksian iman yang besar dari ketiga pemuda itu, yakni ketabahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, tidak mempersalahkan siapapun, tidak juga membenci orang lain. Di sini nampak kualitas iman akan Allah. Iman yang
memerdekakan. Saudara, tenangkanlah hati. Saat ini Tuhan menghadapkan kepada Anda dua pilihan, jalan kehidupan dan kematian. Jalan hidup berarti memilih setia kepada Tuhan dan bertahan pada iman dengan konsekuensi dibakar hidup-hidup. Saksikanlah ketiga pemuda dalam tanur api. Mereka bersorak memuji Allah. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam hati kami. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati kami agar dikuduskan karena usaha tobat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.